Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bang K. Mungkin sahabat aktif sudah nonton ya video gua yang sebelumnya, yaitu review dari sepatu Nike Zoomfly 3 setelah gua pakai sekitar 1,5 tahun. Ya, karena sepatu itu kan gua review pertama kali itu di bulan September 2019. Dan sekarang kita sudah di penghujung tahun 2020. Dan seperti yang udah gue bilang juga, gue akan mereview masih ada 2 sepatu lagi yang akan gue review. Yang ini udah toh. Kemudian gue akan ngasih lihat yang terakhir. Belum gue buka nih. Tapi bukan ini yang akan gue review sekarang, sahabat aktif. Gue akan mereview sepatu. Ini dia. Ini adalah Nike Zoom Pegasus 37. Let's go. Nike Zoom Pegasus 37. Jadi mungkin banyak sahabat aktif yang sudah familiar dengan line dari Nike Pegasus ini ya. Karena ya seperti nomornya 37, berarti ini adalah seri yang ke-37. Mungkin salah satu lini sepatu lari Nike yang paling tua ya. Coba apa lagi ya? Pegasus 37, Zoom Vomero, ada ya Zoomfly baru 3, ada Zoom Structure, gue lupa udah yang keberapa sekarang. Tapi ya nggak banyak sih sepatu lini sepatu Nike. Let's say Naturus Chic, Naturus Shoes yang bertahan sampai ke iterasi ke-37 seperti Nike Zoom Pegasus ini. Dan banyak yang berubah drastis dari Pegasus 36 ke Pegasus 37 dari berbagai sisi ya, desainnya, materialnya, ride-nya, cushionnya, dan lain sebagainya. Beberapa poin penting yang berubah di Nike Pegasus 37 ini. Yang pertama, dia adalah penggunaan dari foam react di bagian midsole-nya. Jadi dia nggak menggunakan Caslon lagi seperti di Pegasus 36, tapi dia sudah menggunakan Nike React Foam ini dan ini adalah sole yang sama di obviously Nike React, kemudian juga di Nike Zoomfly 3. Kemudian yang kedua adalah dia menggunakan upper yang lebih breathable. Ini beda dengan Nike Zoom Pegasus 36, di mana uppernya ini sudah lebih ringan, lebih transparan. Walaupun ya sebenarnya ini bukan yang tipe sock like ya, seperti kaos kaki seperti di Zoomfly. Kemudian yang ketiga adalah posisi dari zoom airbag yang hanya di bagian forefoot saja sekarang. Jadi mungkin sebelumnya sih di keseluruhan, gue juga nggak gitu tahu pasti sih ya di seri-seri sebelumnya bagaimana posisi zoom airbagnya ini, tapi di Zoom Pegasus 37 ini zoom airbagnya hanya ada di bagian depan saja. Oke, mungkin sahabat aktif penasaran gimana sih detail sepatu ini dari dekat? Yuk kita lihat. Oke, ini dia sepatunya. Yang pertama gue akan mulai dari bagian sole, kemudian lanjut ke bagian upper. Oke, ini dia sole dari Nike Zoom Pegasus 37. Jadi sole dari Nike Zoom Pegasus 37 ini di bagian midsole-nya ini sudah menggunakan foam react, yaitu sole yang sama yang digunakan di sepatu Nike React dan juga Nike Zoomfly 3. Jadi ini harapannya adalah lebih empuk dan memiliki karakter yang berbeda dari sole Cushlon yang memang dipakai di Zoom Pegasus sebelumnya. Salah satu juga perbedaan adalah di bagian bawah. Ini seperti bisa lihat, undersole ini benar-benar full dari depan sampai ke belakang. Ini benar-benar full rubber semua dan bagi gue sih ini keras ya. Ini benar-benar karet yang solid banget gitu. Ini karet yang benar-benar solid dan memang grippy banget. Kalau gue pakai untuk lari di jalanan aspal ataupun misalnya di atas paving, ini benar-benar nge-grip banget, benar-benar traksi banget lah gitu. Ini yang ngingetin gue sama apa yang namanya kue waffle kali ya istilahnya ya. Di bagian zoom airbag, di Pegasus 37 ini, zoom airbagnya itu hanya ada di bagian depan saja. Jadi yang belakang ini, Nike memang hanya menggunakan sole react foam aja, sementara zoom airbag itu hanya ada di bagian depan dari sepatunya. Kemudian naik ke bagian upper, seperti yang saya aktif lihat. Uppernya ini sudah bergeser dari upper yang istilahnya tradisional menjadi yang lebih modern ya di Nike Pegasus 37 ini.
Ini terlihat lebih tipis, terlihat lebih transparan, dan yang pasti ini breathable. Jadi waktu dipakai pun karakter sepatunya itu terasa lebih ringan, terasa lebih enteng, karena memang ini lebih tipis. Ini nggak menggunakan kain atau material yang tradisional seperti yang digunakan di sepatu-sepatu Nike sebelumnya. Lidah sepatunya juga sudah lebih modern karena ini sudah dibuat hampir menyatu dengan uppernya sendiri. Jadi nggak ada lagi nih yang namanya istilahnya itu kayak toe slip ini nggak ada lagi. Seperti biasa, ini juga menggunakan tali yang lumayan tebal juga. Dan sebenarnya sih gue ngeliat ini kurang gampang diikat sih sebenarnya sih, dari beberapa kali pemakaian gue harus melakukan mengikat 2 kali, dan ya suka lepas aja kalau dipakai lari. Dan ada tulisan Zoom, kemudian di sini ada logo Nike. Jadi inilah dia sepatunya, bagian atas, bagian samping, ini foam react sepanjangnya dengan logo khas swoosh, kiri dan kanan. Sekarang gimana sih user impressionnya setelah gue pakai hampir 1 bulan lebih? Jadi yang pertama adalah gue akan langsung bilang bahwa user experience dari sepatu ini di gue pribadi itu jadi agak-agak bias dengan Nike Zoom Fly 3. Jadi ini dia yang jadi biasnya user experience gue dalam menggunakan sepatu Nike Zoom Pegasus 37 ini. Karena ya Zoom Fly 3 ini kan memiliki karakter ride yang berbeda, dia memiliki carbon plate, dia memiliki stroke light upper yang memang agak beda banget lah dengan sepatu Nike Zoom Pegasus 37 ini. Namun kali ini gue akan tetap memberikan review yang fair, review yang objektif. Jadi gue gak akan membanding-bandingkan ya dengan Zoom Fly 3, tapi sebenarnya gimana sih rasanya menggunakan sepatu ini dalam aktivitas lari gue. Oh ya, sebagai disclaimer, konten gue ini nggak disponsori oleh pihak manapun. Semua produk dan apapun yang tampil di konten ini adalah murni gue beli dengan menggunakan biaya gue sendiri. Jadi setelah gue pakai lari, kebanyakan di jogging, medium pace running, gue nggak pakai untuk interval, dan ya sempat gue pakai juga untuk lari jarak half marathon. Impresi gue terhadap sepatu ini adalah enak. Sepatunya enteng, uppernya ini memang benar-benar tipis dan ya tebal juga. Gua nggak gerah pakai sepatu ini, enak banget. Gua pakai kaos kaki yang lumayan tebal, tapi ya tetap aja kaki gua nggak jadi gerah atau jadi panas karena gua pakai dalam waktu yang cukup lama. Rides-nya sendiri dari sepatu ini juga enak banget. Kaki gua benar-benar bisa menapak secara natural dan empuk. Dan kalau sahabat aktif mau ngerasain zoom airbag-nya itu, sahabat aktif harus pacing sedikit. Nanti tuh baru kerasa tuh kayak karakter bouncy-nya di bagian depan zoom airbag-nya yang sedang berfungsi istilahnya lah. Jadi kalau di pace jogging atau slow, bagi gua sih gak gitu kerasa ya. Tapi begitu gua pacing up, misalnya ya lagi kebelet atau apa kali ya, itu berasa gitu bahwa memang ada sesuatu yang cushy, yang memang bouncing gitu di sepatunya. Untuk responsiveness, yes, ini sepatu responsif banget. Sole react-nya juga empuk, enak banget. Bahkan waktu gue melakukan striking agak-agak heel, itu pun tetap terasa nyaman, nggak keras atau istilahnya bikin tumbing gue jadi nggak nyaman. Dan sensasi apa ya istilahnya, kalau gue udah lari lama tuh istilahnya nampar aspal tuh nggak ada di sepatu ini. Jadi benar-benar dari awal hingga lari, bahkan waktu gue lari di jarak 21 kilo half marathon, gue tetap bisa mempertahankan rides yang nyaman, tetap bisa mempertahankan. Oh ya, satu yang unik juga di sepatu ini, karena sepatunya ringan dan memang springy, ngelatihan cadence pakai sepatu ini juga jadi enak banget. Jadi lebih gampang istilahnya ya. Memang sepatu Zoom Fly juga enak, tapi karena mungkin karakter sepatu ini lebih ringan, untuk
menaikkan cadence lari kayaknya lebih gampang aja di sepatu ini. Ini mungkin sesuatu yang unik ya, di tipikal sepatu yang didesain lebih ringan, lebih springy, dan lebih lightweight lah istilahnya lah ya. Kalau ada hal yang gua kurang suka dari sepatu ini, mungkin yang pertama adalah yang jelas tali sepatunya. Ini entah kenapa ya sama sih kayak Zoom Fly 3 juga ya. Nike itu kalau bikin tali sepatu tuh kayaknya kok harus diikat 2 kali, harus gampang lepas, kayak nggak pas aja gitu. Nggak tahu kenapa, tapi ya udah sih gitu kan, diikat lagi aja, diikat 2 kali, cuman ya kayak nggak nyaman aja. Dan ini memang kelihatan lebih tebel ya tali sepatunya dibandingkan dengan Zoom Fly 3 gitu. Jadi gue juga nggak paham ya intensi dibalik kenapa ini lebih tebal, tapi ya tali sepatu ini sih yang agak ganjel. Sama memang ini sebenarnya mungkin jadi kelebihan sekaligus ya, ini adalah personal preferensi gue ya, karena sole ini bentuknya seperti, mereka nyebutnya ini kayak waffle, kue waffle, tapi kalau dia napak jalan tuh bunyinya tuh jadi kayak krek, dan ya itu lagi sih preferensi ya. Kadang gue jadi kayak ngerasa ini apa kaki gue gesek gitu kan, padahal ya harusnya enggak gitu. Cuman ya itu sih mungkin karena dia bentuknya kayak ban nih, jadi kayak ban pacul kan jadinya kan. Kalau sobat aktif naik mobil yang ban radial dengan ban pacul kan berasa tuh ada kayak bunyi. Ya inilah atraksinya itulah gitu. Oke, itu dia review singkat dari sepatu Nike Zoom Pegasus 37 ini. Sepatu yang asik juga, enteng, lightweight, empuk, dan ride-nya juga enak. Cocok untuk sebagai daily trainer sahabat aktif. Dan juga ya price point-nya juga ini juga nggak terlalu mahal ya, karena dia harganya ini di bawah dari 2 juta kalau nggak salah deh waktu itu gue beli ya. Istilahnya dia masih di bawah Nike Zoom Fly line up lah untuk dari sisi price point. Dan ini ya benar-benar sepatu yang bang for the bucks menurut gue juga, dan recommended kalau lu juga mencari beginner lightweight trainer. Sepatu Zoom Pegasus 37 ini gua rasa cocok buat sahabat aktif. Gimana menurut sahabat aktif? Apakah ada pengalaman berbeda menggunakan Nike Zoom Pegasus 37 ini? Silahkan share di komen di bawah. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar gue juga makin semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di konten gue berikutnya, dan peace out.